Intinya negara kita ini kan negara demokrasi. Negara demokrasi itu harus ditopang oleh partai-partai politik yang sehat. Nah, partai politik itu sehat kalau kaderisasi di dalam partai itu berjalan dengan baik, kalau demokratisasi internalnya juga terjadi dengan baik. Artinya pergantian kepemimpinan partai puncak itu terjadi secara reguler. Kemudian orang-orang yang didik di partai itu setelah dia dipilih umpamanya di lembaga-lembaga politik, di lembaga-lembaga publik, harus mendedikasikan dirinya kepada masyarakat. Pemirsa, pagi ini saya sedang berada di Hotel Veranda, Hotel Bintang 5 yang cukup mewah. Dan pagi ini saya sedang menunggu peluncuran buku dari seorang politisi senior Partai Golkar, Bapak Darul Siska. Beliau adalah seorang politisi yang malang melintang di dalam Partai Golkar. Sebelumnya, Pak Darul Siska adalah sosok yang berlatar belakang aktivis organisasi, mulai dari HMI, Senat Mahasiswa di Universitas Jayabaya, lalu juga sempat di KNPI, dan kemudian Partai Golkar. Jadi hampir seluruh hidupnya, Bang Darul ini menyelesaikan, menghabiskannya di dalam organisasi. Saya kira di depan saya sudah ada Bang Darul yang sebentar lagi akan meluncurkan biografinya. Bang Darul, selamat pagi Bang. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger sekali Bang. Alhamdulillah. Ya, saya kalau dekat-dekat Abang itu menjadi ikut tenang, ya kan? Insya Allah. Karena politisi yang murah senyum, ya kan? Tenang dan banyak hal yang perlu kita pelajari dari Bang Darul. Bang Darul, ya, kita cerita dulu soal buku Abang ini. Kenapa sih menulis buku biografi? Biografi ini kan bercerita tentang perjalanan hidup seseorang ya. Iya, betul. Saya ingin menceritakan bahwa saya ini bukanlah anak siapa-siapa, bukan anak pejabat, bukan anak orang kaya, bukan anak presiden ya, bukan anak presiden, bukan anak presiden apalagi, tapi dengan perjalanan hidup yang pahit, getir, saya lalui, dan kemudian dengan ridha Allah, akhirnya saya bisa sampai menjadi anggota DPR. Dan menurut pemahaman saya, jadi anggota DPR itu adalah puncak karir seorang politisi. Beda dengan kalau menteri kan udah political appointee ya, bukan lagi karir politik. Jadi mudah-mudahan dari perjalanan hidup yang saya tulis ini, dari kepahitan-kepahitan itu akan menjadi motivasi bagi orang lain, walaupun dia tidak siapa-siapa, tapi kalau dia bekerja sungguh-sungguh dan konsisten dengan cita-citanya dan selalu berharap yang terbaik dari Allah, insya Allah dia akan berhasil. Jadi keturunan belum menjamin seseorang itu untuk menjadi orang yang sukses. Ya, saya kebetulan berterima kasih diajak terlibat ini ya di dalam penulisan buku ini bersama Bang Hasriel Saniago yang hari ini berhalangan hadir. Jadi di dalam buku ini memang banyak sekali ya yang Abang perjuangkan sebagai wakil rakyat gitu kan. Terutama di dalam mendorong pembangunan di dapil Abang. Gitu. Tidak banyak sebenarnya anggota DPR yang secara serius mengurus dapil. Kira-kira apa yang memotivasi Bang Darul ya sehingga betul-betul fokus pada tugasnya sebagai wakil rakyat. Jadi gini, saya mulai kupas agak dari yang umum ya. Kita ini kan negara demokrasi ya. Dan negara demokrasi itu tiangnya pasti partai. Makanya melalui partai lah orang bisa dicalonkan
menjadi anggota DPR, menjadi presiden, menjadi gubernur, wali kota atau bupati. Oleh karena itu, dengan partai yang sehat, dengan kaderisasi yang baik, maka dari partai itu akan lahir orang-orang yang punya komitmen untuk menyehatkan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang intinya demokrasi itu harus membawa pada kesejahteraan rakyat. Nah, bagi orang-orang yang melalui proses, kemudian menjadi anggota DPR, maka akan tumbuh tanggung jawab di dalam dirinya bahwa keberadaannya di lembaga-lembaga legislatif itu harus diabdikan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, setelah saya jadi terpilih DPR, maka tidak ada kata lain, saya harus berbuat yang terbaik buat sebanyak-banyaknya orang di daerah pemilihan saya. Maka dengan segala peluang, kewenangan yang ada pada anggota legislatif, mendorong pemerintah melalui APBN-nya bisa membangun di daerah, bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat. Bisa Abang sebutkan apa yang pernah digagas oleh Abang, sebagaimana dalam buku ini gitu? Pemirsa tahu lah ya. Umpamanya waktu saya di Komisi 5 tahun antara 2004-2009 itu saya mendorong pemerintah untuk menuntaskan ide membangun bandara baru di Sumatera Barat. Nah itu ide itu udah lama, baru kita dorong pada 2004-2009 itu dan menjadi bandara. Ada Kelok 9. Skalanya internasional ya? Sekarang jadi bandara internasional dan jadi embarkasi haji. Embarkasi haji juga. Kemudian ada jembatan Kelok 9. Itu yang mangkrak ya, itu hampir itu kita inisiasi daerah, kita dorong anggarannya dari pusat, tapi karena berbagai hal tempat terkendala, tapi kemudian saya yakinkan lagi pemerintah pusat melalui Menteri PU dan akhirnya bisa dikerjakan dan hari ini selesai salah satu jembatan yang terindah di Indonesia. Kelok 9. Kelok 9. Kita bikin juga ada jalan alternatif dari Padang ke Bukit Tinggi melalui Malala, tidak lagi melalui Lembah Anai. Ada beberapa proyek-proyek irigasi yang kita dorong untuk bisa direalisasikan, air dari bendungan itu sampai ke sawah-sawah. Jadi sawah-sawah sekarang juga ikut teraliri dengan itu. Iya, tadinya bendungan ada tapi saluran irigasinya nggak dituntaskan. Dan itu juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya, artinya sawahnya 2 kali panen setahun sekarang bisa 3 kali gitu ya. Nah, terus ada jalan yang juga tidak terpelihara dulu, jalan lintas barat Sumatera. Jadi sekali waktu kita melalui perjalanan dari Jakarta ke Aceh itu naik mobil selama 1 minggu dengan jalan yang begitu buruk dan rusak. Pulang dari sana kita buat rekomendasi, buat komitmen dengan pemerintah pusat. Kita minta jalan itu dijadikan jalan strategis nasional yang harus dibangun setiap tahun dengan anggaran yang memadai. Dan alhamdulillah multi-yes berarti ya? Multi-yes. Dan sekarang jalan itu udah mulai baik, tapi belum selesai. Tapi sudah dengan standar jalan nasional yang lebar 7 meter dan cukup aman, pengamanan di daerah-daerah yang rawan itu ada pengamanannya. Ini yang saya kira cukup. Nah, kalau udah periode terakhir ini saya membidangi kesehatan dan tenaga kerja ya. Kalau itu lebih banyak memperhatikan pembangunan rumah sakit, puskesmas, BLK, tenaga kerja, juga perbaikan rumah sakit. Nah, untuk penyiapan tenaga kerja kita bikin pelatihan, kemudian juga membangun balai latihan kerja di pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan dengan tujuan kalau ada santri dia ikut sekolah di pesantren, ikut pendidikan di pesantren, kita harap dia tamat dari pesantren. Kalau dia tidak melanjutkan kuliah, skill, ya? Di samping dia punya pengetahuan agama yang cukup, dia punya skill untuk modal hidupnya. Jadi dia pergi berdakwah itu adalah bagian dari ibadah. Kalau dia dapat amplop, alhamdulillah. Tapi bukan amplop yang menjadi tujuan dia berdakwah. Karena dia dengan punya skill yang dia dapat dari BLK itu, dia sudah bisa meng-create kehidupannya dengan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ya, Bang Darul, di lingkungan Partai Golkar dan beberapa para senior yang saya coba interview, Bang Darul dianggap sebagai sosok konseptor yang tangguh dan
memiliki kemampuan untuk bekerja secara organisatoris gitu. Apa saja yang bagaimana kesan Abang dengan pendapat itu misalnya? Prinsip saya semenjak mulai berorganisasi, saya itu tunduk, taat, dan patuh pada sistem. Pada sistem. Sistem. Jadi saya ingin menjadi bagian yang ikut dalam sistem dan ikut menyempurnakan sistem. Jadi saya tidak terlibat dalam perbedaan atau kontroversi-kontroversi yang terjadi di internal organisasi. Mulai dari HMI saya nggak mau terlibat konflik. Di KNPI saya nggak mau terlibat konflik. Di Golkar saya tidak mau terlibat faksi-faksi. Kalau ditanya faksinya apa? Ya faksi Golkar. Gitu. Karena perbedaan-perbedaan semacam itu kadang-kadang menyebabkan like and dislike di dalam berorganisasi. Apa karena itu pula kemudian Bang Darul itu bisa diterima oleh setiap faksi di dalam Golkar? Ya mungkin ya, karena saya loyal pada sistem, jadi siapapun yang jadi pemimpin saya ikut sama pemimpin itu sejauh pemimpin itu ikut menjalankan sistem yang kita sepakati bersama. Bahkan kabarnya tidak pernah punya musuh ya, semua bersahabat dengan Bang Darul. Alhamdulillah sampai hari ini saya merasa tidak ada musuh. Iya. Dan mudah-mudahan semua orang juga tidak pernah memusuhi saya siapapun. Iya. Bang Darul, kalau saya lacak di Google ya, Bang Darul itu tidak banyak memberikan komentar-komentar sebagaimana politisi yang lain yang ingin tampil gitu ya. Itu apa kira-kira yang menyebabkan demikian? Apa karena konseptornya itu atau memang Bang Darul terlalu zuhud gitu? Ya, yang pertama kerja-kerja di belakang layar itu sesuatu yang buat saya menarik ya. Menarik. Yang kedua, saya hanya akan memberikan komentar yang bidang memang saya tekuni. Dan saya tahu ada masalah, dan dari masalah itu kalau bisa saya bukan hanya mengemukakan masalah, tapi saya juga memberikan solusi, alternatif solusi dari masalah yang sedang diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Iya, saya juga baca ya dalam buku ini bahwa Bang Darul pernah mempersiapkan undang-undang perindustrian ya. Undang-undang perindustrian yang itu sudah lama mangkrak, 13 tahunan kalau yang keliru. Waktu itu Pak Hidayat ya, Pak menterinya. Ya, Pak Hidayat ya, dipercaya oleh Pak SBY jadi Menteri Perindustrian. Dan Bang Darul jadi staf khusus. Kemudian Pak Hidayat menunjuk saya jadi staf khususnya. Staf khusus dengan tugas khusus. Jadi mengkoordinasikan penyelesaian undang-undang perindustrian di internal Kementerian Perindustrian dan pemerintah, sekaligus berkoordinasi dengan DPR. Waktu itu Ketua Komisi 6 yang membahas undang-undang perindustrian bersama pemerintah adalah diketuai oleh Erlangga. Jadi undang-undang itu kita bisa selesaikan dalam periode selama Pak Hidayat jadi menteri. Tentu senang beliau dong. Alhamdulillah target itu tercapai ya. Jadi tidak mengecewakan lah. Dan itu legasinya Pak Hidayat, yang dia tinggalkan di Kementerian Perindustrian selama dia jadi menteri dalam kabinetnya SBY. Ya, Bang Darul waktu itu tidak mengalami kendala ya. Kendala koordinasi, kan birokrasi seringkali mengalami kendala komunikasi dan koordinasi. Pengalaman saya mengatakan koordinasi di internal kementerian dan antar kementerian itu jauh lebih pelik, jauh lebih sulit, jauh lebih ruwet dibandingkan koordinasi antara DPR dengan pemerintah. Dan itu yang membuat undang-undang itu selalu di dalam implementasinya, setelah undang-undang selesai bikin PP, nah ini bertengkar di internal pemerintah. Dan itu yang biasanya lebih lama daripada membuat undang-undang. Tapi kenapa, apa resepnya Bang Darul bisa sukses undang-undang itu, menyelesaikan undang-undang itu? Ya di internal pemerintahan saya nggak punya interest. Jadi saya bilang, kalaupun di internal itu antara dirjen, antara direktur berbeda kepentingan yang dia bertengkar soal pasal dan ayat di dalam undang-undang, saya bilang, sekarang kita sedang tidak membuat undang-undang tentang dirjen atau tentang direktorat. Kita sedang membuat undang-undang perindustrian Republik Indonesia. Jadi semuanya harus berorientasi pada kepentingan merah putih dan Garuda Pancasila. Gitu. Jadi tanpa beban bisa kita mengatakan kita sedang berpikir untuk terbaik untuk bangsa ini.
Bukan terbaik untuk direktorat ini, terbaik direktorat jenderal itu, terbaik untuk kementerian ini, terbaik untuk kementerian itu. Tidak itu, tapi terbaik untuk bangsa kita. Faktanya memang di birokrasi selalu ada tarik menarik itu ya. Oh sangat. Jadi ego sektoral itu sangat kuat di birokrasi pemerintahan kita. Oke, Bang Darul, kita kembali ke Partai Golkar ya. Partai Golkar hari-hari ini mengalami gejolak ya, dan sudah dituntaskan melalui Munas ya. Ketua Umum yang terpilih melalui Munaslup kemarin dianggap orang luar masih, yaitu Bahlil Lahadalia. Itu Bang Darul sebagai senior, bagaimana melihat hal itu? Anggapan itu belum tentu selalu benar. Nanti kita lihat. Setelah ketua umum terpilih itu, dia lebih banyak memikirkan untuk membesarkan partai dan memungsikan partai sebagaimana seharusnya, atau dari sekedar alat daripada kekuasaan. Ini kecenderungan yang terakhir yang saya agak sedih ya, dan itu juga berdasarkan pengalaman. Waktu saya membuat undang-undang kesehatan pada periode 2023 kemarin, itu kita di DPR itu bersepakat semua fraksi ada mandatory spending 10% untuk bidang kesehatan. Karena dulu periode di undang-undangnya lama sudah ada 5%. Kita mau tingkatkan 10. Kenapa? Karena kesehatan itu amat vital. Buat apa kita sediakan anggaran pendidikan 20%, sementara yang mau masuk ke dunia pendidikan itu anak-anak stunting. Oh iya. Jadi mengatasi kesehatan itu sebelum preemptif ya. Sebelum kita mencegah stunting itu sebelum menikah, setelah menikah, waktu hamil, waktu melahirkan, waktu anaknya 1000 hari pertama kehidupan, itu kan memerlukan perhatian dan memerlukan backup kesehatan gitu loh. Oleh karena itu kita sepakat untuk dana kesehatan kita minta mandatory spending 10%. Kita bertahan DPR menghadapi pemerintah dengan berbagai argumentasi. Akhirnya diskusi itu terpaksa berhenti begitu saja karena dibawa ke rapat kabinet. Di dalam rapat kabinet Presiden mengatakan bahwa kita kokoh pada keinginan pemerintah, tidak pakai, di dalam undang-undang tidak disebut mandatory spending. Tiba-tiba karena beberapa ketua umum itu ada di kabinet, otomatislah si ketua umum ini menelpon kita-kita yang ada di parlemen, di pansus yang menyusun undang-undang itu, tidak ada diskusi ikut pemerintah. Nah ini kan sebetulnya peranan anggota DPR jadi dimatikan oleh keberadaan ketua umum yang ada di kabinet. Jadi si ketua umum ini ada di kabinet kan berbicara kepentingan pemerintah. Sementara kita di DPR berbicara kepentingan negara. Kepentingan bangsa. Jadi sebenarnya tidak benar ya, tidak sepenuhnya benar ya orang-orang yang mengatakan bahwa DPR itu tidak berjibaku di dalam konteks memperjuangkan perdebatan penting itu ada ya bagi. Kita akan berupaya mewujudkan aspirasi rakyat, kepentingan rakyat itu di dalam undang-undang, karena disitulah perjuangan yang sebenarnya. Nah, tetapi kadang-kadang itu dipatahkan, kepentingan-kepentingan yang besar itu dipatahkan oleh kepentingan sesaat, karena ketua umumnya adalah bawahan presiden. Sementara kan membahas undang-undang ini antara pemerintah dengan DPR. Gitu. Ya. Itu sering terjadi atau tidak, Bang? Yang terakhir terjadi di saya waktu membuat undang-undang kesehatan. Pasti waktu membuat undang-undang yang lain juga terjadi. Terjadi ya. Oleh karena itu yang sebaiknya ketua partai itu jangan menjadi anggota kabinet, agar dia DPR-nya lebih bisa mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pemerintah. Ya, baik Bang. Sebaiknya ketua partai politik menurut Bang Darul tidak perlu menjadi anggota kabinet agar kemudian dia tidak menjadi bawahan dari presiden dan melulu meloloskan kepentingan presiden, bukan kepentingan bangsa. Dan itu sebenarnya selalu terjadi dan dialami oleh para legislator kita di parlemen sana. Terima kasih Bang Darul. Terima kasih. Selamat pagi Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah mantap ya.